Shalom, salam jumpa kembali bersama dengan saya, Meleyanto Nama. Hari ini renungan kita dari Matius pasal yang ke-1, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Izinkan saya untuk membacakan bagi kita sekalian, khususnya ayatnya yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan memberikan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sebagai umat Kristiani yang percaya kepada Tuhan, kita patut bersyukur bahwa di penghujung akhir daripada tahun 2021 ini, yang dimana tinggal menghitung beberapa hari lagi, kita akan merayakan hari Natal. Dan hari Natal ini, saudara kasih, ketika kita berbicara tentang hari Natal, maka kita berbicara soal hubungan kita dengan Tuhan. Dan ketika kita berbicara tentang hari Natal itu sendiri, maka kita berbicara tentang lahirnya Kristus ke dunia. Dan ketika kita berbicara tentang Natal, berarti kita berbicara tentang janji-janji Tuhan yang ada tertulis pada Alkitab ini, yang terus akan digenapi dalam kehidupan kita. Dan ketika kita berbicara tentang Natal, berarti kita berbicara tentang Raja Damai, Sang Juru Selamat dunia, yang lahir ke dunia, yaitu Yesus Kristus, dengan tujuan untuk membebaskan kita, untuk memerdekakan kita dari segala dosa-dosa yang terus memperbudak hidup kita sebelum kita percaya kepada Dia atau berbalik dan meninggalkan segala dosa-dosa itu. Dan saudara kekasih, ketika kita berbicara tentang Natal, berarti kita berbicara tentang penyertaan Tuhan yang senantiasa terus akan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Dia. Nah, saudara kekasih, namun menariknya, sebelum terjadinya hari kelahiran Kristus pada tahun 2000 yang lalu, maka di dalam catatan saya ada 3 hal menarik yang saya akan sharekan untuk saudara sekalian. Hal yang pertama adalah mengandung dari Roh Kudus, ayat yang ke-18. Peristiwa sebelum Kristus lahir ke dunia, maka saat itu antara Yusuf dan Maria, mereka masih hubungan keduanya masih selevel di tahap bertunangan. Dan ketika masih bertunangan, peristiwa yang terjadi adalah Maria mengandung dari Roh Kudus. Tetapi hal mengandung dari Roh Kudus ini ketika terjadi kepada Maria, sebab Maria sudah pernah diberitahukan oleh malaikat Tuhan bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan dinamakan Immanuel, sebab dia akan menjadi penyelamat bagi umat Tuhan. Tetapi saudara kasih, janji itu hanya diketahui oleh Maria sendiri sebelum terjadi yang mengandung dari Roh Kudus. Sementara Yusuf dan orang-orang di sekitarnya tidak ada yang tahu. Mengapa mereka tidak mengetahui janji Tuhan kepada Maria? Sebab Maria memiliki sifat kepribadian yang menarik, yaitu suka merahasiakan segala perkara sebelum perkara itu terjadi yang secara nyata. Nah, ketika perkara itu terjadi secara nyata, pada waktu itu bagi saya, maka yang paling mengerti dan mengetahui adalah Maria dalam hubungannya dengan Tuhan, dan dia mengerti bahwa ini adalah sebuah rencana Tuhan untuk menggenapi kehendak Tuhan, dan dia mengerti bahwa Tuhan sedang memakai rahimnya untuk menjadi saluran berkat atau untuk hadirnya Kristus ke dalam dunia. Nah, saudara kekasih, sementara orang-orang yang di sekitar dia itu tidak mengerti apa itu mengandung dari Roh Kudus, dan sekalipun orang di sekitarnya tidak mengerti, termasuk Yusuf tidak mengerti pada waktu itu. Tetapi ingat, pelajaran ini untuk mengingatkan kita bahwa rahasia kehendak Tuhan yang diketahui oleh Maria sampai ia mengandung dari Roh Kudus adalah sebuah pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus, saudara kasih, tidak bisa dapat dipahami dengan akal logika kita, atau kita langsung merespon dengan secara negatif seperti Yusuf dan orang-orang di sekitarnya pada waktu itu. Sebab ingat saudara kasih, bahwa bagi orang Israel, orang yang masih bertunangan atau masih berpacaran atau sebelum menikah atau sah menjadi suami istri, lalu terjadi namanya mengandung di luar nikah,
maka bagi orang Israel merupakan sebuah perbuatan zina. Bagi orang Israel itu adalah sebuah perbuatan dosa yang sangat benar tidak disukai di kalangan orang Israel. Tetapi ingat, justru dalam keadaan dan situasi itulah Tuhan menggunakan situasi itu supaya Maria mengandung dari Roh Kudus, dan nyata pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan orang Israel. Dan ketika Maria mengandung dari Roh Kudus, maka mungkin saja di waktu itu orang-orang di sekitar Maria dan Yusuf, baik tetangga mereka, saudara mereka, keluarga mereka, bahkan kerabat-kerabat ada di sekitar mereka, ada yang mungkin mencemooh, ada yang mungkin menolak, ada yang tidak mau terima, ada yang mengusir mereka. Tetapi ingat, dan bahkan lebih parahnya lagi saudara kasih, orang yang paling dekat sama Maria diam-diam ingin menceraikan Maria, yaitu Yusuf sebagai calon suaminya. Yusuf pada waktu itu sudah berencana, sebab dia berencana untuk menceraikan Maria, sebab bagi dia juga adalah sebuah masalah yang tidak boleh harus terjadi dalam kehidupan dia, dalam hubungannya dengan Maria. Tetapi kenapa bisa terjadi hal yang demikian? Nah, saudara dikasih, Yusuf bertindak demikian karena secara manusia dia merasa malu, secara manusia dia benar-benar tidak mengerti bahwa ini adalah sebuah rencana Tuhan atau pekerjaan daripada Roh Kudus itu sendiri yang harus terjadi. Tetapi ketidaktahuan Yusuf itulah yang membuat Yusuf menjadi lemah dalam memandang rencana Tuhan. Bahkan dia benar-benar ketika waktu itu dia melupakan segala sesuatu dalam hubungannya dengan Maria, sehingga ia tidak ingin datang mendekat sama Maria untuk bertanya apa yang sedang terjadi. Tetapi dia sendiri untuk mengambil jalan kehidupannya sendiri atau keputusannya sendiri dengan cara ingin menceraikan Maria secara diam-diam. Tetapi ingat saudara, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pelajaran ini sangat berharga, bahwa ketika terjadi sesuatu di sekitar kita, jangan dulu memandang secara negatif atau sisi negatifnya, tetapi kita harus belajar untuk bisa memahami segala sesuatu dan berpikir secara positif sebelum bertindak untuk bisa mencapai apa yang disebut kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab setiap kehendak Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kita, biasanya Tuhan mengizinkan segala sesuatu untuk benar-benar mempersiapkan mental kehidupan kita, untuk mempersiapkan dasar kehidupan kita dalam hubungan dengan Dia. Dan bahkan tujuan Tuhan mengizinkan segala suatu perkara yang kita tidak bisa pahami dengan logika kita, Tuhan sedang mengizinkan dengan tujuan dan maksudnya adalah supaya kita terus membangun hubungan kita sangat erat dengan Tuhan di setiap harinya. Peristiwa Maria mengandung adalah sebuah pekerjaan dari Roh Kudus yang kita harus syukuri dan kita bisa terima dengan hati yang rendah. Ketika kita rendah hati untuk menerima perkara-perkara Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan terus meninggikan kehidupan kita, bahkan akan mengangkat kita untuk menjadi orang-orang yang termasyhur di seluruh dunia. Saudara kekasih, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, peristiwa sebelum Kristus lahir dan yang terjadi adalah malaikat Tuhan menyertai. Ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Saudara yang kekasih, ketika Yusuf secara diam-diam ingin menceraikan Maria, artinya dia tidak ingin untuk membangun sebuah hubungan yang lebih dekat sama Maria lagi. Dia ingin memutuskan hubungannya dengan Maria sebab ia mungkin merasa bahwa saya tidak bisa terlibat dalam perkara engkau sedang mengandung ini. Dan ketika rencana dia untuk menceraikan Maria secara diam-diam, dan karena Maria mengandung daripada Roh Kudus sebagai rencana Tuhan untuk menghadirkan Sang Juru Selamat kepada manusia yang telah berdosa untuk diselamatkan daripada dosa, maka yang terjadi adalah malaikat Tuhan hadir menyertai perkara di mana Maria mengandung daripada pekerjaan Roh Kudus itu. Dan ketika Yusuf tidur nyenyak, tidur sangat lelah dan benar-benar ia tidur nyenyak, menikmati petidurannya itu, maka malaikat Tuhan hadir pada dia dan berkata, Yusuf, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandung di dalam
rahimnya adalah anak yang dikandung daripada Roh Kudus, dan dia akan melahirkan seorang anak darah yang disebut dan akan dinamakan Immanuel, yang artinya Tuhan menyertai kita. Nah, saudara yang kekasih, ketika rencana Tuhan yang sedang terjadi dalam kehidupan Yusuf dan Maria, dan karena ada rencana Tuhan supaya Maria mengandung daripada Roh Kudus, maka setiap janji Tuhan, bahkan setiap apapun yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan Yusuf dan Maria, Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyertai setiap perkara itu. Dan perkara yang terjadi demikian bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan akan terus menyertai kehidupan kita sebagai orang percaya sampai bertumbuh iman, sampai kita melewati segala berbagai persoalan dalam hidup kita. Dan perkara-perkara yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, baik mulai perkara yang kecil sampai kepada perkara yang besar, Tuhan tetap menjaga dengan para malaikat atau para malaikat surgawinya sampai terjadi sebuah hasil yang sesuai dengan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Jadi dimanapun kita berada, saudara kasih, kita tidak tinggal diam sendiri. Dimanapun kita berada, Tuhan menyertai kita. Bukan Tuhan menyertai kita hanya dengan satu cara, tapi Tuhan bisa memakai para malaikatnya. Tuhan bisa memakai orang di sekeliling kita untuk menyertai kita. Bahkan Tuhan pun langsung menyertai kita, dan kita merasakan ada hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Saudara kekasih, yakinkanlah dirimu di hari Natal ini bahwa Natal dalam hubungan kita dengan Tuhan adalah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Haleluya. Hal yang ketiga adalah, saudara kekasih, rumah tangga Maria dan Yusuf tetap bersatu. Karena Maria, yaitu ayat yang ke-23, 24 sampai ayat yang ke-25. Karena Maria mengandung daripada Roh Kudus sebagai pekerjaan Roh Kudus, sekaligus sebagai rencana Tuhan, bahkan sekaligus sebagai penggenapan daripada firman yang sudah pernah dijanjikan Tuhan dalam perjanjian lama. Maka ingat, ketika badai masalah persoalan, orang-orang di sekitarnya Yusuf dan Maria menyatakan bahwa inilah perbuatan yang salah. Bahkan orang mulai menekan mereka, hidup mereka. Mereka hidup dalam bawah tekanan. Khususnya Yusuf benar-benar hidup di bawah tekanan pada waktu itu. Dan dia berencana untuk menceraikan hubungan itu dengan dia dan Maria. Tetapi ingat saudara, karena Tuhan punya rencana, maka hubungan mereka tidak pernah gagal. Dan bahkan karena Tuhan yang merencanakan kehidupan mereka untuk dipakai menjadi saluran berkat sampai lahirnya Kristus di zaman itu, maka ingat, hubungan mereka sekalipun ada godaan, ada goncangan, ada tekanan, ada benar-benar penolakan, dan tidak ada penerimaan dalam hidup mereka di waktu itu. Tetapi ingat, karena ada rencana Tuhan, hubungan Maria dan Yusuf tetap utuh. Dan bahkan Yusuf terus dikuatkan untuk terus percaya kepada Maria, dan Yusuf terus dikuatkan oleh malaikat melalui semua mimpi-mimpinya, bahwa jangan takut engkau mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dikandung daripada Roh Kudus. Itu artinya bahwa ketika Yusuf mendengar kata-kata itu, hatinya waktu itu mulai terasa damai, tenang, sentosa, dan bahkan dia merasa semakin yakin bahwa Maria mengandung ini adalah sebuah rencana Tuhan yang harus terjadi. Dan ketika itu dia menerimanya dengan sebuah kerendahan hati. Dan ketika dia menerima dengan kerendahan hati, justru perkara Tuhan terus bertambah dalam kehidupan dia dan Maria. Tuhan membuka jalan bagi Yusuf dan Maria sehingga mereka bisa melewati tekanan demi tekanan yang ada pada waktu itu di sekitar kehidupan mereka. Dan bahkan Tuhan membuka jalan, mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk bisa menyelamatkan, bisa selamat dari setiap persoalan demi persoalan yang mereka hadapi, sampai lahirnya Yesus yang dinamakan Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Di dalam nama Yesus, kiranya firman hari ini sekaligus menjadi renungan dasar kehidupan kita, hubungan kita dengan Tuhan, menjadi berkat bagi kita sekalian.
Haleluya. Amin.